contoh lain, ini Platyhelminthes, Bapak udah kasih contoh di itu. Platyhelminthes ada banyak jenis-jenis. Nah, yang di laut tuh yang cantik-cantik. Ini yang di darat, bukan di darat ya. Yang di air sungai ini yang kayak nggak tahu mereka bentuk bisa kayak gitu. Tapi yang di laut tuh bagus-bagus mereka punya bentuk. Orang ngiranya itu ini kan, lintah-lintah, tapi bukan lintah. Nah, mereka beda. Next, nematoda itu bilateral. Oke, kalian pasti bilang, Pak, itu radial. Enggak, nah, mereka tetap bilateral kalau misalnya kalian belah dia punya tubuh. Oke. Ini Annelida, ya, kita bagi dua, bilateral, Annelida. Nah, next, kemudian Mollusca. Mollusca, lihat di sini ada kayak, ini ada namanya bivalvia, lintah. Oke, lihat lintah ini kalau kita bagi dua, bilateral kan? Ya, dia punya mata juga cuma dua. Ini bukan mata, nah, dia punya sensoris ini, ya, untuk meraba-raba sekitar. Nah, next di sini, di situ yang paling banyak pertanyaan. Pak, loh, bukannya oktopus itu kura-kura? Apa ini namanya? Gurita ini dia harusnya radial. Soalnya kan dia punya kaki 8, lihat tuh dia punya bentuk. Enggak, nah. Oktopus ini atau gurita ini dia termasuk di simetri bilateral. Kalian pasti tertipu karena dia punya kaki, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini kan bisa berbentuk kayak bintang laut. Ya, padahal enggak. Ya, lihat kalau misalnya kita lihat dia punya bentuk, dia punya kepala ini. Ya, kepala ini masih bilateral. Kalau kalian lihat di sini gambar yang di bawah, lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat kita belah gambar ini, lihat ini ada garis. Jelas benar kita tuh ini baginya tuh hanya bisa dibagi dua. Kalau kamu bagi ke samping itu beda, bentuknya udah beda. Kenapa? Karena lihat dia punya bentuk kepala. Oke, dia punya bentuk kepala ini enggak radial. Beda sama apa sih? Beda sama ubur-ubur. Ubur-ubur tuh semua radial. Kalau ini enggak. Ini bilateral ya. Ini siapa? Gurita. Harus ingat, kebanyakan kalian tuh ada yang salah di situ, yang kelas kalian kalau misalnya ujian. Oke? Lihat oktopus, gurita itu adalah bilateral. Karena lihat dia punya bentuk kepala ini, ya. Kalau seluruh badan pas kita bagi hanya bisa dibagi dua, nggak bisa bagi lebih dari dua. Ya, ini gambar jelas banget di bawah ini ya. Hanya bisa dibagi ke sini. Set, lihat nih. Set, oke, dua. Kalian bagi ke sini nggak ngaco. Ini ketinggalan, ya. Good. Next, arthropoda. Ya, arthropoda ini paling jelas. Nah, kupu-kupu. Ya, label. Oke, Mr. Loba. Oke. Terus di sini ada aturannya Myriapoda nggak kayak gini bentuknya ya. Ini tuh bukan Myriapoda, ini masuknya insect. Kalau nggak salah, Myriapoda itu harus kaki 1000. Ya, kaki 1000, lipan, ya. Itu bentuknya kayak gini. Ini mungkin ini salah ya Myriapoda ini, bukan kayak gini. Nah, udang crustacea. Oke, jadi ingat. Ini wrong. Oke, ya. Bilateral, chordata. Ya, atau yang hewan vertebrate. Nanti kita akan masuk. Kalian nggak ada yang bahas ini. Nanti kita akan masuk ke pembahasan khusus untuk chordata. Tapi ya pada umumnya mereka itu adalah bilateral. Kayak manusia juga masuk di chordata loh. Nah, dalam kelompok kingdom. Ya, secara harkat kita adalah manusia. Tapi secara saintifik kita struktur tubuh kita tuh mirip dengan hewan. Makanya kita dalam proses saintifik klasifikasi kehewanan kita termasuk di chordata di sini. Ya. Oke. Next. Yang kedua, lapisan tubuh. Oke, gini. Lapisan tubuh hewan, ya, kingdom animalia itu terbagi dari dua. Ada yang kita kenal dengan diploblastik sama triploblastik. Ini ada terus gastrula itu apaan sih? Sebenarnya itu diploblastik itu diambil dari kata di dua. Diploblastik artinya dua lapisan. Oke? Ya, dua lapisan. Triploblastik artinya 3 lapisan. Lapisan itu terdiri dari apa? Ya, lapisan itu ada kalau misalnya diploblastik itu 2. Dia hanya terdiri sama ectoderm. Ecto itu luar, lapisan luar, dan lapisan dalam, yaitu endoderm. Nah, ini nggak kelihatan banget di punya tulisan, tapi kalau kalian jeli ya, itu ada endoderm tulisan di bawah ini. Ya, ecto sama endo. Ya, terdiri dari hanya jaringan luar
sama jaringan dalam. Pak, ini yang tengah biru-biru ini apa anak? Di dalam tengah ini ya, itu walaupun kelihatan ada biru ada isinya, itu tuh sebenarnya tuh bukan jaringan, bukan sel-sel hidup. Nggak ada di situ dia. Oke, makanya kita hanya bisa sebutin dua lapisan. Lapisan ekto sama endo. Kalau misalnya triploblastik tuh ada 3. Ekto luar, lapisan luar, endo lapisan dalam, sama mesoderm, meso tengah. Oke? Ya. Mesopotamia, kan makanya Mesopotamia sana ada di timur tengah sana. Oke? Lihat di sini. Ya, terus bedanya apaan? Nanti dia. Ektoderm ini, ekto yang keluar ya, jaringan tubuh keluar. Ini bentar, Bapak belum jelas gastrula. Ini apa sih gastrula? Apa sih gastrula? Ya, pembagian tubuh ini di diploblastik itu terjadi selama pembentukan perkembangan zigot dari si siapa? Bukan zigot, perkembangan embrionik dari hewan-hewan ini pada saat mereka tumbuh. Oke, dari sel bertemu pada saat mereka bertumbuh, mulailah terbentuk lapisan-lapisan tubuh sederhana. Pada lapisan-lapisan tubuh sederhana inilah baru bisa kita tentukan apakah itu diploblastik atau triploblastik. Ya, diploblastik itu kita sudah bisa lihat pada tahap gastrula. Tahap gastrula itu apa? Adalah tahap sebelum nanti pas embrio sebelum embrio dia udah mau membesar, oke, dia akan membentuk gastrula. Nah, dari situ kita bisa lihat. Nggak usah perhatikan ya kata gastrula, kalian bingung. Lihat aja dia punya lapisannya. Diplo 2, ekto endo, triplo 3. Ekto luar, dalam, meso tengah. Yang lapisan ektoderm ini, ekto, itu akan membentuk kita punya lapisan tubuh bagian luar. Oke, contohnya apa? Kulit. Kulit sama apa? Kulit sama jaringan saraf. Itu akan terbentuk dari jaringan ektoderm. Yang endo itu akan terbentuk kita punya jaringan dalam. Jaringan apa sih akan terbentuk? Ya, itu adalah kita punya jaringan pencernaan. Dinding jaringan pencernaan. Harus kalian tahu, manusia itu kita tuh tidak lebih dari hanya pipa panjang. Oke? Kenapa? Karena kita punya mulut. Ya, kalau kalian teruskan dia punya arah itu akan diteruskan sampai di anus. Oke? Ya, itu tuh kita punya saluran panjang. Saluran panjang itulah yang sebenarnya terbentuk tuh dari ektoderm. Kita punya sistem pencernaan itu. Ya. Bedanya kalau diploblastik tuh nggak ada mesoderm. Makanya hewan-hewan yang sederhana yang diploblastik seperti porifera sama ubur-ubur, ya, mereka tuh nggak ada terbentuk bagian-bagian tengah. Nanti kita akan lihat tadi bapak dia punya apa sih namanya? PPT, bukan PPT. Perbandingan. Bukan perbandingan. Gambar. Ya. Oke. Jika kita bandingkan dengan ini yang ada mesoderm. Ya, mesoderm itu ada jaringan yang di tengah. Contohnya, ekto akan membentuk kulit dan saraf. Endo akan membentuk kita sistem pencernaan. Meso, ini akan membentuk jaringan-jaringan yang lainnya kayak jaringan darah, jaringan tulang, jaringan otot. Ya, kalian punya paru-paru. Nah, itu terbentuk dari dia punya mesoderm yang ini. Nanti Bapak akan jelaskan setelah ini ya, pembagiannya gimana. Oke, contohnya yang bagian hewan-hewan yang diploblastik itu adalah apa? Ada porifera sama cnidaria. Oke Pak, buktinya apa? What's the proof? Oke, Bapak punya kok. Ini ya. Pada saat Bapak buka ini, harus kalian tahu ini contohnya porifera. Itu punya bagian 2. Oke, dia itu cuma punya bagian ini, ya, kulit luar ekto. Ini yang dari ektodermis itu akan berkembang jadi punya bagian luar ini, ya, sama dia punya bagian dalam. Kalau misalnya di sini kita, kalau misalnya ini porifera, bagian luar ini yang kita kenal sebagai, Bapak lupa namanya, apa sih? Lapisan pinakosit, ya, oke, dia punya kulit luar, ya, oke, terus yang dia punya endoderm, ya, ini dia punya dinding dalam. Nah, ini ada ada dia punya organ-organ kayak konosit, ya, itu ada di situ. Oke, tapi kalian harus tahu dia punya bentuk. Kalau contohnya porifera ini cuma 2, cuma ekto
sama endo. Oh Pak, terus ini gimana dong? Di sini nih harus kalian tahu tuh nggak ada sel-selnya di sini. Oke, cuma ada beberapa sedikit sel yang bekerja. Contohnya sel amoeboid ya, sama dia punya sel apa sih, spikula yang jadi dia punya tulang. Bekerja di situ. Tapi secara umum dia itu cuma punya ekto sama endo. Ya, ini sebenarnya tuh lebih jelas kalau kita lihat di siapa dia? Salah. Ini dia. Oke, kalau misalnya Bapak lihat ini Uber, oke. Bapak buat dia punya cross section. Ya, itu jelas banget. Oke, lihat. Dia cuma ada epidermis. Lihat dia punya bagian luar epidermis. Oke, sama endodermis bagian dalam. Pak, ini biru-biru ini apaan? Oke. Ini biru-biru ini apaan? Nah, ini sebenarnya tuh bukan sel di dalam sini. Ini tuh isinya apa? Ini yang kita kenal namanya mesoglea. Oke, itu lapisan yang bentuknya kayak jelly-jelly, ya, tapi di situ tidak ada sel sama sekali. Kalau misalnya Bapak zoom, sel. Lihat di sini, oke? Yang ada sel itu cuma ada di sini. Yang sel luar, Bapak ulang lagi ya, biar pas, ya, biar kalian bisa lihat benar. Teteng, teteng, teng, 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 teng. Oke, lihat ini lapisan ini, oke? Ekto, endo. Kita akan buktikan, lihat dia punya body ball. Ship. Ya, ini yang bagian ekto, oke, ekto kan luar, endo di dalam. Yang bagian ekto ini akan membentuk kita punya bagian apa kulit, epidermis sama bagian sel saraf. Makanya ada neuron di sini. Dan dia punya endodermis itu yang akan membentukkan kita punya digestive cell, sistem pencernaan. Oke, bukan cuma di mereka doang, di semua hewan gitu. Bagian ektodermis itu akan berkembang, jaringan ektodermis berkembang jadi kulit sama sistem saraf, yang endo akan berkembang jadi sistem pencernaan. Makanya mereka tuh nggak punya jaringan darah di sini kan, pembuluh darah, paru-paru, dan sebagainya. Karena tuh mereka nggak punya mesoderm, nggak ada tulang di sini, ya kan? Beda kan, kita kan ada tulang, ada otot. Tapi mereka nggak, cuma ada kulit, oke, sama pencernaan. Karena mereka cuma punya dua lapisan, ekto sama endo. Lihat ekto, oke, lihat ekto jaringan kulit akan berkembang jadi jaringan kulit sama jaringan saraf. Endo jaringan pencernaan. Itu dia yang membedakannya, ya, contohnya. Oke, diplo sama triplo. Kita belum masuk ke triplo ya, Bapak masih diplo. Oke, contohnya ada Porifera sama Cnidaria. Next, triploblastik. Itu adalah hewan-hewan yang udah lebih kompleks. Makanya kenapa tuh kalau misalnya kita belajar pada saat dimulai pasti kelompok 1 Porifera, kelompok 2 Cnidaria, karena mereka tuh paling sederhana, cukup sederhana. Oke, next yang udah lebih kompleks ya, yang triploblastik 3 lapis, ya, udah ada Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Chordata. Itu tuh yang udah hewan-hewan yang besar, bukan besar kompleksitasnya tinggi. Oke, contoh cacing, keong, ya, kumbang, oke, apa sih ini? Bintang laut, ya, starfish, ya, star sea, ya, chordata, kucing. Next, triploblastik ini, oke, mungkin Bapak akan pause sebentar sambil Bapak jelaskan ya, karena Bapak mempersiapkan dia punya 3D. Oke, Bapak tunggu secara berikut. Standby. Bentar. Bentar, standby. Sip.